Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada kata umpatan dalam kamus memiliki arti kata atau kalimat kasar atau ejekan yang buruk. Kemudian kalau kata mengumpat, ini memiliki arti mengucapkan kata atau kalimat kasar atau ejekan yang buruk, atau ejekan yang buruk itu kepada seseorang, ditujukan kepada seseorang. Mari kita perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika Yesus diumpat, dihina, Dia tidak membalas dengan hinaan atau umpatan. Ketika menderita, Dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan diri kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menderita sebelum disalib. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus diumpat. Dan berdasarkan pengertian kamus di atas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus diucapkan dengan kata-kata kasar dan diejek dengan kata-kata yang buruk. Namun bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang menghinanya, orang-orang yang mengumpatnya? Tertulis dalam firman Tuhan bahwa Dia tidak mengancam ketika Dia menderita, tetapi Dia menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah contoh yang indah. Jika suatu saat kita mengalami penderitaan, tetapi kita mengalami satu tekanan, tetapi itu karena kita tidak melakukan kesalahan, mungkin kita akan menjadi kecewa, kita akan marah. Tapi melalui teladan firman Tuhan hari ini, kita tidak perlu membalas dengan kata-kata atau dengan tindakan yang buruk. Kita dapat menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Karena Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Dan pada saat yang telah ditentukan oleh Tuhan, kita pasti akan diberikan kesempatan untuk dibebaskan. Mari tetap semangat melakukan hal yang baik dan mengasihi orang lain, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang kami rasakan. Tolong kami Tuhan saat ini, ketika kami sedang ada dalam penderitaan, ketika kami sedang ada dalam tekanan, ketika kami sedang ada dalam permasalahan, kami percaya Tuhan akan melepaskan kami, membebaskan kami, jauhkan kami dari keinginan untuk membalas ataupun mengembalikan hinaan dan cacian kepada orang lain. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.